Strategi pasar dunia Starbucks. Starbucks adalah sebuah perusahaan kopi di dunia yang branded, terkenal dan mahal yang berada di Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1971 di Seattle yang sampai saat ini memiliki 35.711 kedai yang tersebar di 84 negara per tahun 2022. 50 years ago, we built a coffee company that's about more than just coffee. And along the way, we learned that a cup can be way more than just a cup. Kenapa Starbucks yang berada di Amerika Serikat bisa sampai terkenal dan menjadi brand image kopi saat ini untuk anak-anak muda bahkan orang dewasa? Karena mereka memakai strategi licensing. Apa itu strategi licensing? Strategi licensing adalah strategi pemasaran dan pengembangan bisnis di mana perusahaan itu menyewakan hak atas produk, jasa atau merek dari suatu perusahaan kepada perusahaan lain. Biasanya di luar negeri, contoh Starbucks. Dalam strategi licensing ini, perusahaan yang memiliki hak atas produk, jasa atau merek akan menerima royalti, komisi atau biaya lisensi setiap kali produk atau jasa tersebut digunakan atau dijual oleh perusahaan lain. Itu adalah pengertian licensing. Licensing ini dipakai Starbucks untuk memasarkan produk mereka di 84 negara sampai 84 negara, bahkan lebih sampai saat ini. Strategi licensing ini digunakan oleh Starbucks untuk memasarkan produk mereka yang hanya awalnya di Amerika Serikat hingga saat ini bisa tersebar di seluruh negara di dunia karena mereka memakai strategi licensing. Nah, selain strategi licensing mereka yang mereka gunakan, mereka juga menggunakan strategi pendukung lainnya. Tidak hanya menjual kopi, kan orang-orang setia untuk menjadi pelanggan tetapnya, ya seperti freelancer, seperti businessman yang rapat dimanapun mereka berada, work from anywhere, bisa buka laptop di mana saja sambil nongkrong dan meeting di sana. Itu yang mereka sasar secara perilaku. Sedangkan untuk secara psikografis, mereka menyasar orang-orang yang sadar akan status sosialnya, yang paling sering adalah kelas menengah dan atas. Kita sering melihat ketika kita belanja di Starbucks, membeli kopi Starbucks, pasti handphone kita akan memfoto. Itu menunjukkan bahwasanya kita bangga bisa beli di Starbucks. Selain menjual kopi, Starbucks juga melakukan diversifikasi bisnisnya, mulai dari minuman kemasan ringan, sarapan, sandwich, dan kue-kue untuk menemani kopi mereka. Jadi ada kopi, ada kue. Jadi itu bisa menemani ketika orang sedang bekerja, mengerjakan sesuatu, sambil minum kopi, sambil makan roti. Itu sangat dua hal yang sangat cocok untuk menghabiskan sepanjang waktu di kafe. Di antara kelebihan-kelebihan yang tadi seperti produknya, seperti pelayanannya, dan tempatnya yang bagus, dipenuhi AC, dan lingkungan yang enak. Dengan kelebihan tersebut pasti masyarakat suka dengan brand Starbucks tersebut. Jadi mereka melakukan ekspansi bisnis ke negara manapun dengan menggunakan strategi lisensi yang sudah saya sebutkan seperti sebelumnya. Strategi lisensi ini dilakukan perusahaan internasional untuk mengembangkan bisnis dan mengurangi risiko. Strategi lisensi merupakan perjanjian kontrak di mana perusahaan suatu negara membeli lisensi penggunaan hak kekayaan intelektual seperti penggunaan paten, merek dagang, nama merek, hak cipta, dan sebagainya. Salah satu kelebihan dalam menggunakan strategi lisensi ini yaitu satu, mengurangi biaya investasi, tapi dengan syarat dan ketentuan yang telah mereka tetapkan. Juga yang kedua pastinya mengurangi risiko. Ketiga, meningkatkan pendapatan yang tentunya pasti saja selain mengurangi risiko pasti juga meningkatkan pendapatan, yakni diraih dari royalti atau komisi yang mereka peroleh. Yang keempat tentunya memperluas pasar. Kelebihan strategi lisensi yakni memperluas pasar dimanapun, memperluas pasar di belahan negara dunia manapun. Seperti Indonesia, khususnya di negara kita, banyak sekali Starbucks yang sudah menjamur di beberapa daerah seperti kota Samarinda misalnya. Kesimpulannya adalah ketika perusahaan Starbucks itu memiliki value, memiliki kopi yang enak, kue yang enak, brand image yang bagus, suasana yang enak ketika kita duduk di sana sambil
kita nongkrong mungkin, kita meeting sama klien, atau kita lagi mengerjakan tugas atau kerjaan, pasti masyarakat dunia menyukainya. Pasti kita sebagai mahasiswa juga sangat menyukainya. Apalagi kita yang FOMO, kita anak muda Gen Z yang sangat suka story, sangat aktif di media sosial, pasti sangat suka dengan Starbucks. Oleh karenanya Starbucks menggunakan value itu untuk menjual ke negara-negara lain dengan cara mengelisensikan produk mereka untuk bisa menyebar di 84 negara, bahkan sampai sudah 100 negara sampai saat ini. Menurut saya pribadi itu sangat hal yang bagus. Dengan cara menggunakan strategi lisensi, mereka mengurangi biaya-biaya, mengurangi risiko-risiko, mengurangi biaya investasi langsung, menghemat waktu juga dengan ketetapan dan syarat-syarat yang mereka berikan kepada pembeli lisensi tersebut. Satu hal terakhir pada teman-teman juga, kita sebagai pemuda Indonesia khususnya di Kalimantan Timur juga merupakan mahasiswa di Unmul. Mungkin kita sangat underestimate bahwasanya kita mengetahui brand-brand luar sangat banyak di Indonesia, brand-brand asing sangat banyak di Indonesia khususnya di Samarinda juga. Kita adalah manusia yang sama seperti mereka. Mungkin kita berpikir bahwasanya hari ini tidak bisa untuk melakukan hal tersebut, bahwasanya kita berkecil hati untuk bisa nggak sih kita seperti mereka, bisa nggak sih kita seperti orang-orang luar yang sukses segala macam dan sebagainya. Dengan keterbatasan kita, dengan keterbatasan pendidikan, fasilitas, dan ekonomi kita, satu hal teman-teman juga, mungkin ini hanya sekedar tugas video saja, tidak ada kekaitannya dengan hal lain, tapi saya hanya ingin mengungkapkan, kejarlah apa yang Anda sukai, kejarlah yang Anda inginkan, kejarlah apa yang Anda mau, sekecil apapun yang Anda mau, karena ketika kita melakukan hal yang kita sukai, ketika kita melakukan apa yang banyak anak-anak Kaltim, banyak anak-anak Samarinda Tenggarong juga bisa sampai ke luar negeri, sampai ke Jakarta, mendapatkan prestasi dan sukses mereka karena mereka melakukan hal yang mereka sukai. Saya juga berjuang untuk melakukan apa yang saya sukai dengan cara berpendidikan, dengan cara saya melakukan hal-hal yang saya sukai, tidak perlu mencari validitas orang lain, tidak perlu mencari hal-hal yang tidak kita sukai, tapi hal itu disukai orang banyak. Tidak perlu, kita hanya perlu menyukai hal yang kita sukai dan kita mendalami hal apa yang kita sukai. Dari mimpi-mimpi menjadi sebuah angan-angan menjadi sebuah rencana menjadi sebuah langkah-langkah kecil untuk menggapai mimpi kita, dan pada akhirnya kita nanti berada di titik yang kita cita-citakan. Sekian dari saya, terima kasih teman-teman.